pertama. Nah yang kedua, singkat saja karena waktu sudah habis. oh waktunya sedikit ya. Oke. Nah yang kedua, di kita ini dari dahulu pola penanganan korupsi itu berawal dari pinggiran. Hampir selalu terjadi, kecuali yang tangkap tangan. 1-2 ketua umum partai pernah tangkap tangan, ya diperiksa oleh KPK, dijatuhi hukuman. Tapi umumnya praktek korupsi kita itu berada dari luar, pinggir-pinggirnya. Semua kita selalu berharap mudah-mudahan ini akan jadi ya pintu masuk untuk mengungkap kasus yang besar. Kasus bambu, berharap ini akan terjadi perubahan. Stop di situ saja. Setidaknya hari ini kita tahu. Apakah akan kasus Pertamina ini berlanjut sampai seterusnya? Ya kalau yang lain sih Bung Ade masih yakin, Bung Endarsa masih yakin ya. Tapi saya mau mengatakan itu tadi yang saya tanyakan. Gimana melihatnya Menteri BUMN-nya sudah bertemu dengan Jaksa Agung? Bagaimana melihatnya tiba-tiba Menteri SDM-nya mengatakan nggak ada itu namanya oplosan? Bagaimana melihatnya ketika kita melihat DPR-nya justru ya melakukan sidak dan mengungkap bahwa nggak ada yang namanya oplosan di tengah kasus ini sedang diselidiki. Elit-elit politik seperti mengingkari bahwa terjadi praktek yang disebut dengan oplosan itu. Lalu kita di tengah itu berharap ini akan naik kasusnya. Berharap lagi. Kita menjadi manusia yang selalu berharap untuk tidak pernah mendapatkan mimpi yang sesungguhnya. Terakhir Bung Aiman, itu lagi yang saya sebutkan tadi. Bagaimana pintu Pertamina ini dijadikan perubahan besar di era Pak Prabowo? Mohon maaf. Kita mendengar kasus tadi, ada menteri yang angkat adiknya jadi staf ahli, ditegur presiden enggak? Bung Ferry membawa kasus yang berhubungan dengan retret yang diduga ada tindak pidana korupsi. Kita akan lihat ditanggapi KPK enggak. Ada kasus dulu ya, staf kementerian ditersangkakan oleh KPK lalu dibatalkan oleh pra peradilan, sekarang jadi wamen. Dalam belum lagi kasus yang berhubung dengan impor gula, impor apalagi itu minyak. Minyak apa yang mengakibatkan harga minyak goreng kita naik pada saat itu? Apakah itu akan dituntaskan atau tidak? Kalau masalah-masalah kecil ini saja Pak Prabowo nggak berani menegur menterinya, maka itu yang saya sebut macannya Pak Prabowo itu tinggal di podium, beliau jalan kemana-mana. Jadi setiap beliau pidato itu kelihatan macan, tapi turun dari podium itu selesai juga lah macannya itu. Terima kasih. Hukum yang dilakukan oleh dugaan tindak pidana korupsi pada PT Pertamina, akan hukum yang dilakukan oleh dugaan tindak pidana korupsi pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKS. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah bahwa penyidikan ini tembus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini, tembus ini karena nantinya akan mempengaruhi tentang kondisi minyak premium ya, minyak Pertamax yang ada di pasaran. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya kondisi Pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik. Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang bersekitar antara 21 sampai 23 hari, maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi
stok di dalam tahun 24. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023. Ini tidak ada kaitannya. Artinya lagi spesifikasi yang ada di pasaran adalah spesifikasi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pertamina. Kemudian yang ketiga, bahwa benar ada fakta hukum yang menyatakan bahwa Pertamina Patraniaga melakukan pembelian dan pembayaran terhadap BBM atau RON 92, namun yang diterima adalah BBM RON 88 atau 90. Dan selanjutnya dilakukan penyimpanan di depo milik PT Orbit Terminal Merak dan dilakukan blending sebelum didistribusikan atau dipasarkan. Namun perlu kami tegaskan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh segelintir oknum yang saat ini telah dinyatakan tersangka dan ditahan, dan tindakan itu tidak terkait dengan kebijakan yang ada di Pertamina. Mohon ini dimengerti dan disampaikan kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menyebabkan situasi kondisi minyak Pertamina mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang keempat, bahwa penegakan hukum yang dilakukan dalam perkara ini merupakan bentuk sinergitas kolaborasi antara Kejaksaan Agung dan PT Pertamina dalam rangka pembersih-bersih BUMN menuju Pertamina yang dengan good corporate governance dengan melakukan perbaikan tata kelola pada PT Pertamina. Mungkin nanti teman-teman bisa menanyakan langsung kepada Pak Dirut atau Pak Komut sehingga akan lebih jelas lagi. Yang kelima, bahwa perlu saya tegaskan dalam penanganan perkara ini tidak ada intervensi dari pihak manapun, melainkan murni sebagai penegakan hukum dalam rangka mendukung asta-cita pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Dan saat ini penyidik fokus untuk menyelesaikan termasuk bekerja sama dengan ahli keuangan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang real dari tahun 2018 sampai 2023. Dan tentunya dengan keterangan ini kami berharap agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta mengharapkan agar masyarakat tetap memberi dukungan terhadap Pertamina serta institusi kejaksaan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Kami akan terus memberikan dukungan kepada PT Pertamina dalam menjalankan tugas khususnya dalam melaksanakan persediaan BBM dalam menghadapi bulan suci Ramadan serta persiapan pelaksanaan Idul Fitri 1446. Yang dilakukan kan di tahun 2018 sampai 2023. Apakah ada data minyak-minyak tersebut disebar di daerah mana saja yang dilakukan, yang di blending di luar, yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian jumlah total minyaknya yang di blending itu berapa Pak sebenarnya? Kalau untuk Pak Jaksa Agung, apakah ada kemungkinan, ini kan periodenya kena di masa periode COVID Pak, pasal yang dikenakan apakah akan ada pasal khusus penanganan COVID juga terkait korupsinya? Baik, Ibu dari CNN, tentunya proses ini masih berlangsung, proses hukum, jadi kami juga masih menunggu dan nanti pada saat tentunya persidangan akan lebih jelas untuk hal yang Ibu tanyakan. Terima kasih. Baik, Mbak CNN. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentu hukumannya akan lebih berat. Dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini, ya.